Yes, besok akhirnya big update One Piece Fighting Path resmi datang. Zoro Egghead akhirnya rilis. Ada NPC gratis, event baru yang hadiahnya banyak banget, kapal SS baru, support baru, mode baru, sampai maintenance super panjang. Dan yang paling penting ada beberapa event yang sayang banget kalau kalian lewatkan, karena hadiahnya lumayan buat nabung GTF. Nah, di video kali ini gue bakal rangkum semuanya satu persatu biar kalian gak perlu baca patch note yang panjang banget. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue si Bakpoel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPFP dikuliti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai kayak receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasan utama, gue mau kasih info buat kalian yang masih bingung main OPFP. Sekarang ada VPN NNLink yang bisa kalian pakai. Dan yang paling enak, pengguna baru bisa langsung cobain VIP gratis selama 3 hari. Cara downloadnya gampang banget. Klik aja link yang ada di deskripsi video atau di komentar yang gue pin. Sekali klik langsung download APK-nya. Nah, khusus pengguna iPhone atau iOS, kalian bisa langsung masuk ke official Discord NNLink. Di sana kalian tinggal tanya cara redeem kodenya. Link Discord juga udah gua taruh di deskripsi sama komentar yang gua pin. Terus ini dia 4 kode redeem buat akun baru. Pertama ada Shanks, Buggy, Emperor, dan Bakpoel. Ingat ya, kode ini cuma bisa dipakai di akun yang benar-benar baru alias fresh akun. Cara nukarnya juga gampang. Masuk ke profil, cari menu redeem kode, masukin salah satu kode tadi, dan boom, langsung dapat VIP gratis 3 hari. Kalau VIP-nya habis gimana bang? Ya tinggal bikin akun baru lagi. Hahaha. Masukin lagi salah satu kode tadi. Yang penting akunnya belum pernah redeem. Kalau soal server, saran gua pilih server VIP Shanghai atau Guangzhou. Menurut pengalaman gue, sinyalnya lumayan stabil dibanding server lain. Oke, sekarang kita masuk ke patch note ya. Maintenance bakal dimulai tanggal 9 Juli mulai jam 4 pagi sampai jam 9 pagi. 5 jam maintenance. Lumayan lama ya. Semoga aja nggak nambah sejam lagi kayak biasanya. Kalau developer kasih tulisan 5 jam, kadang kita udah hafal endingnya. Maintenance diperpanjang. Mudah-mudahan kali ini enggak ya. Sebagai kompensasi nanti kita bakal dapat 200 GTF dan 1 tiket summer. Lumayan banget buat nambah tabungan. Terus buat kalian pengguna APK7 Old nih, harap sabar dulu ya. Karena biasanya platform APK7 Old agak telat update. Nanti gue bakal share link terbaru begitu udah tersedia. Bisa siang, bisa sore. Jadi pantengin terus channel ini. Kalau kalian pakai X7, Bilibili, atau platform lain, tinggal update APK di platform masing-masing. Habis itu download data di dalam game. Nah, ini dia sesuai yang udah kita tunggu-tunggu. Banner GTF berikutnya akhirnya resmi diisi oleh Zoro Egghead. Elemen kuning tipe slash. Dan menurut gue, ini salah satu karakter yang paling hype tahun ini. Gameplaynya keren, animasinya juga gokil. Pokoknya buat kalian fans Zoro, kayaknya bakal susah buat skip banner ini. Apalagi kalau kalian main PvP. Besar kemungkinan bakal sering ketemu Zoro Egghead nanti. Jadi siap-siap aja. Oke, lanjut ke event pertama, yaitu Strong Mobilization. Event ini berlangsung dari tanggal 9 Juli sampai 15 Juli. Buat kalian yang memang ada rencana top up, di event ini kalian bakal dapat bonus GTF sama Berry. Terus kalau kalian upgrade bintang Zoro Egghead, kalian juga bakal dapat buku gacha Zoro. Istilah gampangnya cashback. Jadi lumayan buat ngurangin pengeluaran kalian kalau emang udah niat summon. Selanjutnya ada event Zoro Egghead. Periodenya di tanggal 9 Juli sampai 29 Juli. Di event ini kalian tinggal kerjain berbagai misi. Nanti kalian bakal dapat item sake. Kalau berhasil ngumpulin sampai 110 sake, hadiahnya lumayan menarik. Kalian bakal dapat NPC gratis, namanya Zoro Emerald Wine Chaser. Selain itu masih ada GTF dan hadiah lainnya. Nah, untuk NPC-nya aku nggak tahu ya NPC Zoro ini yang mana. Kemungkinan sih pas awal-awal masuk Egghead ya. Dia itu pakai busana yang biasanya yang Zoro NW itu, tapi dia pakai rompi atau mungkin jaket kayak musim dingin gitu ya guys ya, yang wool gitulah. Ya seperti itulah. Kemungkinan seperti itu, tapi nggak tahu juga. Ini NPC-nya belum disepil sama sekali sama developernya. Ya kita lihat aja nanti ya. Nah, menurut gua event ini wajib banget diselesaikan karena NPC gratis ya tetap gratis. Walaupun mungkin nggak semua orang bakal pakai, tapi buat koleksi juga lumayan. Nah, sekarang kita masuk ke event yang isinya lumayan bikin dompet deg-degan, yaitu Toko Karnaval. Event ini berlangsung sampai tanggal 19 Agustus. Di sini semua jenis top up bakal dikonversi menjadi stick Karnaval dengan rasio 1:10. Kalau mencapai jumlah top up tertentu, kalian bakal dapat stick tambahan lagi.
Nah, stick ini nantinya bisa ditukar dengan berbagai hadiah. Yang paling menarik tentu saja kapal SS baru, Pirate Ship of the Sun. Selain itu masih ada fragmen karakter SS, kapal SS lainnya, dan emblem dan yang lain sebagainya. Kalau kalian memang sultan, ini surganya. Kalau kalian F2P, ya kita lihat-lihat aja dulu sambil bilang, wah keren ya, when ya. Oke, selanjutnya ada event yang bernama Southeast Sea Region. Event ini berlangsung dari tanggal 9 Juli sampai 31 Agustus. Jadi waktunya lumayan panjang. Kalian nggak perlu buru-buru banget, tapi jangan sampai lupa juga. Di mode ini kalian bakal menghadapi 12 stage dengan syarat pembukaan yang berbeda-beda. Semakin jauh kalian maju, tingkat kesulitannya juga makin gila. Yang menarik, setiap stage baru dianggap selesai setelah kalian berhasil melewati wave ke-15. Jadi bukan cuma lawan bos sekali terus selesai, tapi harus benar-benar bertahan sampai gelombang terakhir. Nah, di sini kalian juga nggak bisa asal pilih karakter. Setiap karakter hanya bisa dipakai sekali di stage tertentu. Jadi kalian harus pintar nyusun tim dan manfaatin berbagai elemen yang kalian punya. Kalau elemennya makin beragam, biasanya peluang buat dapat skor tinggi juga bakal bagus. Terus bakal ada berbagai buff spesial yang bikin gameplay makin seru. Kadang karakter tertentu jadi OP banget gara-gara buff yang aktif. Dan yang paling penting, mode ini juga masuk ke ranking zona perang. Artinya buat kalian yang suka push ranking, ini wajib dicoba. Siapa tahu bisa masuk peringkat atas dan pamer ke teman satu guild. Walaupun nanti ujung-ujungnya malah diketawain karena mentok di wave 7. Lanjut ke event berikutnya, ini dia Limited Time Team Challenge. Event ini berlangsung di tanggal 13 Juli sampai 30 Agustus. Yang bikin event ini menarik adalah setiap minggu kalian bakal dikasih karakter gratis dari pihak game buat dipakai menghadapi Dungeon Challenge. Jadi walaupun kalian belum punya karakter tertentu, tetap bisa ikut nyobain. Kalau berhasil menyelesaikan challenge sesuai waktu, kalian bakal dapat berbagai hadiah. Dan kalau berhasil menyelesaikan achievement tertentu, hadiahnya makin keren lagi, termasuk title eksklusif. Dungeon pertama yang bakal hadir adalah Extreme Evil Ash. Nah, untuk dungeon ini seperti yang gue bahas kemarin ya, yang itu keluarga Don Quixote ya, atau petinggi-petingginya Doflamingo ya. Nah, setelah minggu pertama selesai, bosnya bakal diganti setiap hari Senin jam 12 siang. Nah, setelah minggu pertama selesai, bosnya bakal diganti setiap hari Senin jam 12 siang. Jadi gameplaynya nggak monoton. Developer juga bilang beberapa bos bakal punya tingkat kesulitan ekstrim. Untungnya kita dikasih kesempatan revive tambahan. Jadi kalau kalian salah combo atau kena one shot, masih ada kesempatan buat balas dendam. Tapi jangan sampai revive berkali-kali ya, nanti bosnya malah ketawa. Nah, selanjutnya ada event yang menurut gue cukup menguntungkan, apalagi buat kalian yang punya banyak akun, yaitu Reunions from the Future atau event invite. Nah, ini dia buat kalian ya. Ini event invite itu sering banget keluar ya. Udah gue kasih tahu berkali-kali ya, kalian harus stok akun buat event ini karena hadiahnya nggak main-main cuy ya. Jadi untuk event ini berlangsung dari tanggal 9 Juli sampai 19 Agustus. Di event ini kalian tinggal mengundang player baru atau player lama buat menghubungkan akun mereka. Kalau berhasil, kalian bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik, mulai dari tiket summer, buku gacha Zoro, selektor box NPC. Lumayan banget kan? Nah, buat kalian yang memang punya beberapa akun, event ini mungkin bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau memang memenuhi syarat event, jangan sampai akun-akun tersebut cuma nganggur. Siapa tahu dari situ malah bisa nambah hadiah tanpa harus keluar banyak resource. Pokoknya manfaatin selama masih bisa. Nah, sekarang kita masuk ke mode yang paling ditunggu pemain PvP, yaitu karakter terkuat. Mode ini berlangsung sampai 31 Agustus. Setiap hari matching dibuka mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam. Yang unik dari mode ini adalah selama 4 hari setelah Zoro Egghead rilis, kalian hanya bisa menggunakan karakter tertentu, yaitu CP0 Kaku, Zoro Egghead, dan Diamante. Jadi mode ini benar-benar jadi ajang buat ngetes siapa yang paling jago menguasai karakter-karakter tersebut. Kalau kalian berhasil masuk top 10 nasional, bakal ada title eksklusif sebagai hadiah. Aturan pertandingannya juga beda, menggunakan format best of 3. Jadi bukan sekali kalah langsung selesai. Yang bikin makin seru, sejak ronde pertama kedua pemain langsung dikasih setengah bar rage. Mulai ronde kedua, rage juga bakal diwariskan penuh dari ronde sebelumnya. Terus pemain yang kalah di ronde sebelumnya bakal dapat tambahan 1 kesempatan memakai support. Menurut gua, aturan ini bikin pertandingan jauh lebih seru dan lebih adil. Jadi bukan cuma siapa yang karakternya kuat, tapi siapa yang lebih pintar ngatur combo, timing dodge, dan penggunaan support. Kayaknya bakal banyak pertandingan yang bikin darah tinggi nanti. Nah, sekarang kita masuk ke event guild terbaru, yaitu Pantai Boom.
Event ini mulai tanggal 13 Juli sampai 26 Juli. Acara ini dibagi menjadi 2 musim. Setiap minggu punya fase yang berbeda. Mulai dari fase penyusunan pertahanan, pencarian lawan, sampai fase pertempuran. Di sini kerjasama guild benar-benar diuji. Leader dan para anggota harus nyusun pertahanan sebaik mungkin sebelum perang dimulai. Kalau fase penyusunan udah selesai, susunan itu nggak bisa diubah lagi. Jadi jangan sampai salah pasang karakter. Pas masuk fase pertempuran, setiap pemain bakal menggunakan tiket challenge buat menyerang guild lawan. Kalian harus memanfaatkan buff yang sedang aktif dan berusaha mendapatkan bintang sebanyak mungkin. Mode duel menggunakan sistem best of 2. Minimal harus mendapatkan 1 bintang setiap ronde dan memenangkan 2 ronde supaya hasilnya maksimal. Yang paling menarik menurut gua, hadiah buat yang menang dan kalah ternyata sama untuk musim kali ini. Jadi walaupun guild kalian belum berhasil jadi juara, tetap masih bisa membawa pulang hadiah. Lumayan kan? Setidaknya nggak pulang sambil nangis gara-gara kalah telak. Nah, developer juga bilang aturan hadiah ini bisa berubah di musim berikutnya. Jadi nanti kita lihat lagi setelah event resmi berjalan. Nah, buat server baru, mode ini baru akan terbuka setelah server memenuhi syarat tertentu. Sedangkan buat server lama, mode ini diperkirakan udah langsung tersedia setelah update. Jadi jangan lupa ajak guild kalian buat ikut rame-rame. Karena event kayak gini biasanya jauh lebih seru kalau dimainkan bareng teman-teman satu guild. Nah, soalnya ada support pay to win baru, yaitu Vivi dan Rebecca. Support ini bakal hadir mulai 9 Juli sampai 26 Juli. Harganya sekitar 980 BDF seperti biasa. Kalau menurut gua pribadi, support ini jauh lebih menarik dibanding Chopper Egghead kemarin. Efek supportnya lumayan berguna di PvP. Kalau memang kalian masih punya BDF dan emang niat investasi support jangka panjang, menurut gua ini salah satu support yang layak dipertimbangkan. Tapi kalau kalian lagi fokus nabung resource buat karakter summer berikutnya, ya boleh aja sih di skip dulu. Selanjutnya kita masuk ke bagian optimasi nih. Walaupun kelihatannya sedikit, menurut gua ini cukup bagus. Pertama ada sparring PvP lebih seru. Sekarang mode sparring mendapatkan pembaruan. Kalian bisa memilih arena basic atau arena biasa atau arena raksasa, yang dimana itu arenanya gede banget dan itu karakter kalian itu bisa mengecil, bisa membesar gitu ya. Pasti kalian tahu lah ya untuk mode ini. Bahkan bisa mengatur berbagai aturan sendiri sebelum pertandingan dimulai. Ini cocok banget buat kalian yang sering mabar sama temen. Mau duel serius? Bisa. Mau duel iseng tanpa support? Bisa. Mau bikin aturan aneh-aneh buat hiburan? Juga bisa. Kayaknya bakal banyak konten seru dari mode ini nanti. Nah, nomor 2 ada evolusi card. Developer juga mengoptimalkan tampilan petunjuk evolusi kartu. Memang bukan perubahan besar, tapi setidaknya player baru bakal lebih gampang memahami cara upgrade kartu tanpa harus bingung lagi. Sedikit demi sedikit kualitas hidup player mulai diperbaiki. Sisanya cuma penyesuaian karakter aja. Dan itu sebenarnya udah gua bahas lengkap di video sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton video buff dan nerf kemarin, langsung aja cek setelah selesai nonton video ini ya, biar nggak ketinggalan perubahan damage, combo maupun adjustment karakter lainnya. Nah, kalau disuruh kasih nilai, menurut gua update kali ini sekitar 9 dari 10. Kenapa? Karena isinya padat banget cuy. Kita dapat Zoro Egghead, NPC gratis, event gratis, kapal SS baru, support baru, dungeon baru, event guild baru, mode PvP baru, dan banyak hadiah lainnya. Jadi menurut gua update ini termasuk salah satu update summer yang cukup lengkap. Yang paling gua tunggu jelas Zoro Egghead. Gua penasaran banget nanti performanya di rank bakal segila apa. Apakah langsung jadi meta atau malah masih bisa dilawan sama karakter lama? Nanti kita tes bareng setelah update selesai. Kalau sempat, gue juga bikin gameplay, review, combo, build, sampai showcase damage Zoro Egghead. Jadi pastikan kalian gak ketinggalan video berikutnya. Nah, sekarang gue penasaran nih sama kalian. Menurut kalian, apakah Zoro Egghead ini wajib di pull atau kalian lebih memilih nabung buat karakter selanjutnya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Gue bakal baca satu-satu seperti biasa. Kalau video ini tembus banyak like, nanti gue bakal langsung gas bikin review Zoro Egghead, build terbaik, combo PvP, tips farming event, sampai review support VP dan Rebecca. Jadi jangan lupa bantu video ini dengan cara tekan tombol like, subscribe juga buat kalian yang masih nonton tapi belum subscribe, karena subscribe itu gratis, yang nggak gratis cuma top up kalian. Haha. Oke cuy, mungkin untuk video ini cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton dan seperti biasa, peace out, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.